Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral akhir-akhir ini perihal tentang ucapan yang kontroversial yang muncul dari seorang sosok atau sosok seorang penceramah muda yang menurut Al-Fakir, penceramah muda ini memang Allah berikan kelebihan yaitu berparas cantik, dan menurut Al-Fakir penceramah muda ini dia mendapatkan keramat gandul dari orang tuanya karena kebetulan orang tuanya juga seorang penceramah ataupun seorang kiai katanya, karena saya juga tidak pernah mengenalnya. Yaitu karena penceramah muda ini maaf ya, saya akan menyebutnya penceramah, bukan ustadzah, karena ustadzah ini gelar yang tidak bain-bain ya, yang tidak sepele. Karena kalau ustadzah ini, karena saya tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti sudah seberapa banyak kitab fikih yang dia baca dan dia katamkan, sudah berapa banyak hadis yang dia baca dan dihafalkan, sudah berapa banyak guru yang dia datangi, dia sudah berapa banyak disiplin ilmu yang dia pelajari. Jadi saya menyebutnya penceramah, karena kalau untuk menjadi penceramah ini syaratnya ya tidak harus alim, ya, asalkan dia pintar ngomong aja, ya. Tapi saya Al-Fakir tidak mengatakan bodoh ya, ya pintar, karena tidak mungkin kalau orang bodoh jadi penceramah ya, pasti dia pintar, minimal pintar ngomong ya. Yang diucapkan oleh penceramah muda ini membuka aib seseorang, menceritakan tentang keburukan keluarga orang, ya. Sedangkan Al-Fakir berpendapat bahwa kalau boleh ya Al-Fakir ini mengomentari, karena dia public figure. Jadi wajar saja kalau dapat komentar pro dan kontra ya. Karena ucapan-ucapan ini juga menuai pro dan kontra. Al-Fakir berpikir begini, apakah atau tanda tanya begini, apakah yang seandainya yang diucapkan, yang diomongkan, yang dicontohkan oleh seorang penceramah muda ini kebetulan itu terjadi pada pamannya, pada Pak D-nya, atau bahkan pada orang tuanya atau keluarganya atau pada anaknya sendiri misalnya, apakah kira-kira mulutnya ini tidak segan-segan menceritakan itu? Kira-kira apakah dia juga akan mentasbihkan ataupun memberikan contoh tentang hal itu? Saya yakin tidak juga. Jadi kalau kadang-kadang orang itu kita benci kepada suatu kemaksiatan, suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, itu karena kebetulan pelakunya itu orang lain, bukan keluarga kita. Ini kan ini sifat-sifat pecundang ya, sifat pecundang, dan harus akui. Kita kadang benci dengan pemabuk, kita benci dengan pelacur, kita benci dengan pemakai narkoba, ya kan? Karena kebetulan dia bukan keluarga kita, dia bukan sanak famili kita, dia kebetulan orang lain. Seandainya itu terjadi kepada keluarga kita, terjadi kepada sanak famili kita, terjadi pada orang tua kita ataupun anak kita, apakah kita juga akan seganas itu, akan secongkak dan sebangga itu menceritakan aib itu kepada orang lain? Jadi ini hanya saran dari Al-Fakir ya, karena dan saya yakin ini bukan hanya Al-Fakir sendiri yang mengomentari itu, tetapi sudah banyak ustadz-ustadz yang lebih alim, para kiai, para ulama, para orang-orang alim yang lainnya yang merespon tentang ceramah yang kontroversi ini. Ya, tidak perlu saya sebutkan, pasti para pemirsa sudah sangat paham siapa ya yang sekarang saat ini sedang viral. Kalau saran Al-Fakir, lebih baik si penceramah muda ini ya, yang kebetulan mendapatkan keramat gandul dari orang tuanya yang kebetulan juga seorang penceramah ataupun kiai, ya lebih baik banyak-banyak belajar dulu. Kalau menjadi penceramah ya sebagai syiar, sebaiknya ngomong ataupun mengajak umat ini atau menyampaikan kepada umat ini sesuatu yang sifatnya itu membawa kemaslahatan, membawa kerukunan, tidak membawa perpecahan. Tidak usah bicara fikih yang sekiranya, kecuali si penceramah ini sudah banyak membaca kitab-kitab fikih ya, perbandingan madhab ya. Jadi silakanlah berfatwa tentang fikih, tentang masalah-masalah ikhtilaf. Tetapi kalau belum, ya saya sarankanlah hati-hati, karena di Indonesia ini, apalagi di tanah Jawa ini, mayoritas orang NU itu gudangnya orang alim ya. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang di depan Anda ini yang mendengarkan hanya orang-orang yang ada di depan Anda saja yang mendengarkan ceramah saudara ya, tetapi juga ceramah saudara ini didengarkan oleh banyak orang.
Yang mungkin yang mendengarkan itu juga orang-orang alim yang sudah belajar usul fikih, belajar membaca kitab banyak, ya. Sudah bukan hanya belajar Fathul Qorib, tapi juga sudah baca I'anah, baca Qulyubi, baca Mahali, baca Mizan Kubro, baca perbandingan madhab, ya. Kitab fikih 4 madhab. Jadi hati-hati kalau bicara fikih, ya. Kalau berfatwa fikih, kemudian kalau berceramah tidak usah membanding-bandingkan atau tidak perlu untuk menceritakan aib orang lain. Ya, silahkan saudara ini berceramah, mengajak orang yang belum sholat agar sholat, memberikan nasihat kepada, memotivasi ibu-ibu dan orang tua yang masih ragu mondokkan anaknya, mengantarkan anaknya ke pesantren untuk semangat untuk apa, mengantarkan anaknya, mondokkan anaknya, itu lebih baik. Yang belum ngaji agar ngaji, yang jauh dari ulama agar dekat pada ulama, yang belum amal soleh agar amal soleh, yang ibadahnya belum istiqomah agar istiqomah. Itu saja lebih baik. Tidak usah sok-sokan mengomentari tentang kehidupan orang lain. Itu nanti kalau Allah tegur, ya, nanti kalau Allah, kalau bahasa Jawa ini diwelehke karo pangeran, itu malah berbahaya, ya. Apakah si penceramah ini tidak sadar bahwa dulu, ya, Nabi Ayub juga diuji dengan istri-istrinya, Nabi Nuh juga diuji berdakwah selama 950 tahun, ya. Kemudian anaknya tidak mau beriman, ya. Kenapa tidak memberikan contoh itu? Ya. Bahwa Allah itu akan mengangkat derajat seseorang kadang melalui ujian dari anaknya dan juga dari istrinya, dari keluarganya. Jadi lebih baik husnudon, jangan suudon, ya. Tidak perlu keluar-keluar membuka aib orang lain. Nanti kalau Allah buka aib kamu, kalau saat ini kamu masih berjaya, ya, Mbak penceramah muda ini, ya. Kalau sampean ini sekarang masih dipuji-puji orang, sekarang masih dielu-elukan, masih di apa ya, banyak pengikutnya, masih dianggap baik, ya, itu karena Allah masih menutupi aib sampean, ya. Jadi hati-hati, ada hal-hal perilaku-perilaku, apalagi urusan hati, ya. Hati ini sampean ini yang sampean sembunyikan, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan sampean sendiri, ya. Jadi setiap orang pasti punya aib, ya. Nanti kalau sampean begitu, nanti kalau Allah buka aib sampean, ya, hati-hati Mbak, ya. Hati-hati. Jadi silahkan lanjutkan ceramahnya untuk mengajak umat ini kepada amal soleh. Ya, ceritakan sesuatu yang jangan sampai kelewat batas, menceritakan, membicarakan sesuatu yang belum sampean ketahui. Dan itu akan lebih baik dan lebih selamat insya Allah. Sekali lagi saya ulangi bahwa kalau orang masih menganggap kita baik itu karena Allah masih menutupi aib kita, ya. Jadi jangan bangga membuka aib orang lain, karena nanti kalau Allah buka aib kita, kita mungkin akan malu untuk bertemu dengan manusia. Dan ini nggak ada yang sempurna, ya. Hanya itu nasihat saya, karena saya juga mendengar ceramahnya, sehingga saya punya hak untuk berkomentar, ya. Ya, punya hak untuk berkomentar. Tidak usah pengikut-pengikutnya ini, pemuja-pemujaan ini nggak usah tersinggung. Kalau junjungannya juga membuka aib orang, mengomentari kehidupan orang, ya kalau dibalas dikomentari, ya tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Ya, kalau tidak ingin viral, ya tidak usah di video, tidak usah diviralkan, tidak usah di upload, atau tidak usah bicara di depan umum. Ini kan bicara di depan umum, dan viral itu konsekuensi resikonya, ya. Begitu saja komentar dari saya Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita selalu minta petunjuk, minta hidayah dari Allah SWT, agar kita selalu senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam, dan dibimbing untuk selalu menjadikan rujukan, memilih para ulama dan para ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang soleh, para ulama-ulama yang mengajak kita kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.